Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rizky Mahfud akan mempresentasikan tentang kursi hidrolik otomatis. Langsung saja keringkasan. Kursi hidrolik otomatis ini adalah sebuah kursi dengan inovasi atau pengembangan berbasis teknologi. Tujuan dari kursi ini adalah memberikan kemudahan bagi para pengguna dan yang tidak mengurangi fungsi dari kursi tersebut gitu. Selain itu diharapkan kursi ini juga dapat dikembangkan lagi agar lebih modern dan nyaman bagi penggunanya sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ringkasan kegiatannya akan dimulai dari ide, kemudian dilakukan dengan pembuatan prototipe dan pengembangannya. Setelah itu prototipe dilakukan pengujian untuk mengumpulkan data kuantitatif dan dari tanggapan pelanggan mengenai produk ini. Tahap yang terakhir adalah pembuatan produk. Latar belakang dari pembuatan inovasi produk ini adalah semakin berkembangnya teknologi yang sangat pesat yang dapat mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Di zaman serba canggih ini dibutuhkan produk-produk yang praktis dan nyaman. Di samping itu manusia zaman sekarang semakin produk tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dari berbagai masalah yang ada gitu. Bagaimana misalkan masalah duduk di kursi kerja terlalu lama sehingga badan membutuhkan relaksasi. Kursi ini diharapkan menjadi solusi dari masalah tersebut gitu. Berdasarkan pada hal tersebut, kami terinspirasi untuk membuat kursi ini dengan tombol kontrol sehingga ketika ingin merubah posisi, ketinggian dan rebahannya bisa diakses melalui tombol kontrol yang sudah terintegrasi untuk menggerakkannya begitu. Manfaat dari kursi ini adalah produk ini berupa kursi hidrolik otomatis dengan fitur-fiturnya itu dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Kursi ini mempunyai tombol kontrol untuk mengubah posisi, ketinggian, dan rebahannya. Produk ini juga mempunyai keunggulan dari sisi manfaat. Yang pertama, sangat cocok digunakan di tempat kerja karena sifatnya yang fleksibel. Dua, memudahkan pengguna dengan berbagai postur tubuh gitu. Karena tadi posisi, ketinggian, dan rebahannya dari kursi tersebut bisa kita atur sendiri. Lanjut. Ini adalah sistem mekanika dari kursi ini. Jadi kursi ini digerakkan oleh dinamo elektris khusus untuk menggerakkan hidrolik yang bekerja sesuai pengaturan yang ada di tombol kontrol. Sehingga ketika ingin merubah posisi, ketinggian, dan rebahannya bisa diakses melalui tombol-tombol tersebut. Begitu. Adapun mind map dari kursi hidrolik otomatis dengan bahan besi, kulit, busa, plastik, kain, bentuknya yang elegan, estetik, dan modern, fitur-fitur yang canggih, bisa mengatur ketinggian secara elektrik, mengatur posisi sandaran elektrik, dan mengatur posisi duduk sesuai keinginan. Fungsi dari kursi ini adalah tempat duduk saat kerja, tempat duduk saat santai, dan lain-lain. Pengguna dari produk ini adalah pegawai kantor, pengusaha, dan lain-lain. Ini adalah gambar dari kursi hidrolik otomatis, kira-kira gambarannya seperti ini, dan penjelasan produknya ada beberapa bagian produk, yaitu bantalan punggung untuk menyanggah punggung dengan nyaman, headrest untuk tempat menyadarkan tangan, roda juga berfungsi untuk menggeser posisi kursi sesuai keinginan pengguna, dan yang paling penting adalah tombol untuk mengatur pergerakan, senderan, dan ketinggian kursi tersebut. Dan di bawahnya ada hidrolik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan ketinggian kursi. Oke, ini ada daftar dan fungsi komponen dari headrest, berfungsi untuk sandaran kepala yang dapat diatur menyesuaikan keinginan. Sandaran punggung juga berfungsi untuk menyerahkan punggung dengan nyaman, tombol untuk mengatur pergerakan bagian-bagian kursi, bantalan, headrest, hidrolik, roda, dan lain-lain. Adapun metode pelaksanaannya, yang pertama mengumpulkan data dengan menggunakan metode survei. Penelitian dilakukan dengan melihat langsung hasil survei. Yang kedua, analisa hasil survei untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti untuk menentukan alat yang tepat. Selanjutnya adalah perancangan peralatan dan persiapan komponen yang diperlukan. Lalu ada perakitan komponen atau rangkaian, selanjutnya pengujian keberhasilan rangkaian, perbandingan hasil analisis data membandingkan data
akhir antar objek penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Adapun anggaran biaya untuk kursi ini adalah yang pertama biaya produksi dan bahan sekitar Rp1.565.000, biaya penunjang Rp640.000, biaya perjalanan akomodasi senilai Rp600.000, biaya lain-lain sekitar Rp680.000 dengan jumlah total Rp3.485.000. Jadwal kegiatan untuk pembuatan kursi ini dilakukan selama 4 bulan. Kegiatan survei yang dilakukan di bulan pertama, analisis di bulan pertama, kegiatan mendesain di bulan kedua, perakitan di bulan kedua, pengujian pada bulan ketiga, dan pada bulan keempat kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.